Selamat sore, Shalom. Ya, puji Tuhan. Kita bersyukur pada sore hari ini boleh sama-sama kita kembali bersekutu di dalam rumah Tuhan. Pada minggu ini gereja kita memiliki tema yaitu mengenal kehendak Allah. Mengerti akan kehendak Tuhan. Dan saya beri judul khotbah pada hari ini yaitu Ku tahu yang kau mau. Saudara yang dikasih Tuhan, satu kali Om Julius khotbah di sini dalam ibadah raya. Dan kadang-kadang kan Om Julius suka spontan nanya interaksi dengan jemaat pada waktu itu. Dan kebetulan saya waktu itu ada di barisan kedua di sebelah situ. Dan pada waktu itu Om tanya sama saya, Marga, enak di mana? Tinggal di Bandung atau tinggal di Tasik? Jadi mungkin bagi saudara yang belum tahu, saya sebelum pindah ke Tasik, saya cukup lama tinggal di Bandung. Dan sementara saya berpikir untuk menjawab, enak di mana ya? Di Bandung apa di Tasik? Lalu tiba-tiba Om menjawab sendiri pertanyaannya. Marga, yang paling enak adalah dimanapun Tuhan tempatkan. Yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara, jawaban tersebut saya pikir adalah benar. Dan jawaban tersebut adalah Alkitabiah. Dan terus terang jawaban tersebut merema di dalam hati saya. Saudara yang dikasih Tuhan, memahami dan melakukan kehendak Tuhan, itu adalah perkara penting dan utama untuk setiap kita yang mengaku sebagai orang-orang percaya. Kenapa? Karena Tuhan selalu menghendaki. Dan Tuhan selalu punya rencana yang terbaik untuk setiap kehidupan kita. Yang percaya boleh katakan amin. Dalam Yeremia 29 ayat 11 ayat ini terkenal. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Dari ayat ini kita melihat ada kata rancangan-rancangan. Artinya Tuhan itu punya berbagai macam rancangan. Tuhan punya banyak rancangan. Dalam salinan lain rancangan itu menggunakan kata rencana. Tuhan punya banyak rencana di dalam kehidupan kita. Dan rencananya adalah hari depan yang penuh dengan harapan. Jadi kalau seandainya hari ini saudara mengalami kesesakan. Hari ini saudara mengalami yang namanya lembah air mata. Atau apapun yang namanya pergumulan dan persoalan hidup. Ingat ayat ini bahwa Tuhan memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Karena hari ini adalah sebuah jembatan atau perjalanan menuju hari depan kita. Jadi artinya ujungnya rencana Tuhan itu pasti membawa damai sejahtera dan membawa kebaikan. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, saudara mungkin bisa sekolah tinggi. Ya, sekolah di universitas favorit dimanapun itulah. Atau mungkin salah satunya adalah sekolah yang namanya STTS. Oh, apa itu kampus baru atau gimana? STTS itu singkatan dari sekolah tinggi, tinggi sekali. Ya mungkin saudara bisa cek di Google, ada nggak kampusnya, kalau ketemu ya syukurlah puji Tuhan. Ya mungkin kalau nggak ada yang nggak usah dicari, nggak usah maksa. Mungkin kita bisa sekolah, jadi pinter di kampus favorit. Saudara bisa jadi ahli bangunan, saudara bisa jadi ahli komputer, ahli masak, ahli keuangan. Tetapi hari ini saya mau bagikan kepada saudara, kalau kita tidak mengerti kehendak Tuhan, Alkitab bilang, mohon maaf, bahwa kita itu disebut bodoh. Dan saya percaya di antara kita nggak ada yang mau jadi orang bodoh. Nggak ada juga yang mau disebut bodoh, saudara. Kenapa? Karena orang bodoh itu biasanya hidupnya susah. Efesus 5 ayat 17, ayat firman Tuhan bilang begini. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dalam salinan lain menggunakan, sebab itu janganlah kamu hidup sembarangan. Jangan hidup semaunya sendiri. Menurutku yang benar begini, ya inilah yang aku lakukan. Tetapi usahakanlah supaya kamu ngerti kehendak Tuhan. Kalau saya balik artinya kalau orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan, itu artinya orang itu dalam kategori pemandangan Tuhan bodoh. Ada orang
orang yang dalam perjalanan hidupnya itu tidak tentu arah seperti layangan putus, saudara. Ada juga orang yang hidupnya itu jauh dari damai. Kesini bentrok, kesana bentrok, dengan keluarga enggak akur. Dan juga ada orang yang bahkan jadi beban buat sesamanya, buat keluarganya, bahkan pada waktu dia umurnya udah banyak, saudara. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Saya pikir salah satu penyebabnya karena dia tidak mau berjalan di dalam kehendak Tuhan. Tuhan selalu menuntun kita kepada jalan yang benar. Itu kan kata firman Tuhan, Mazmur 23, engkau menuntun aku ke jalan yang benar. Kalau kita percaya dia gembala yang baik, kita yakin Tuhan itu enggak akan menuntun kita ke jalan yang salah. Tetapi kadangkala kita menjadi orang yang di dalam kategori Tuhan bodoh. Karena apa? Kita hidup semaunya sendiri. Kalaupun kita susah, maka bisa jadi susahnya tersebut dibuat sendiri. Contohnya Yunus. Ketika Tuhan suruh kamu pergi ke Niniwe. Tetapi apa yang Yunus lakukan? Yunus pergi menjauh dari Tuhan. Dia pergi ke Tarsis. Saudara tahu ceritanya. Bahwa ketika itu badai dia alami. Dia mengalami ketakutan. Dan dia harus dilempar oleh teman-teman penumpang kapal tersebut dan masuk ke dalam laut. Dan pada waktu itu dia dimakan oleh ikan. Biasanya dia yang makan ikan, sekarang gantian. Dia yang dimakan ikan, saudara. Ada orang yang hidupnya sekehendak sendiri, benar menurut pemikirannya sendiri, susah dinasihati, keras hati. Amsal 16 ayat 25, ada firman Tuhan menasihati kita. Ada jalan yang disangka lurus, tapi ujungnya menuju maut. Dalam salinan lain dikatakan ada pilihan hidup yang nampaknya baik dan benar. Namun ternyata berakhir pada kebinasaan. Saya percaya di antara kita di sini tidak ada yang mau hidupnya binasa. Betul nggak? Dan binasa di sini bukan hanya bicara tentang keadaan di neraka, saudara. Tapi binasa di sini adalah ketika kita hidupnya salah jalan. Ketika kita hidup salah jalan, maka kita sedang menuju kepada kebinasaan. Binasa di sini juga artinya adalah kita menjauh daripada Tuhan. Binasa di sini juga artinya kita menjauh dari rencana yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita. Tuhan mau kita jalan ke kanan. Tapi menurut pemikiran kita, bersandar pada pemikiran sendiri, kita malah ke kiri. Dan ada kabar baik hari ini, Tuhan ingatkan kita kembali bahwa Tuhan tidak mau satupun di antara kita yang salah memilih jalan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam hidup ini kita itu diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Dan di dalam pilihan itu kita harus mengambil keputusan. Mulai dari hal-hal yang sepele, hal yang sehari-hari. Misalnya pagi ini kita bangun lalu kita memutuskan memilih mau ibadah jam berapa ya? Pagi, siang, sore. Lalu ketika kita mau ibadah pakai baju apa ya? Pilih-pilih. Lalu setelah ibadah mau makan di mana ya? Nah, itu kan keputusan yang sederhana yang sehari-hari. Tapi ada juga keputusan-keputusan yang harus kita ambil, yaitu perkara-perkara yang lebih penting. Perkara-perkara yang lebih serius. Contohnya umpama anak-anak muda, anak-anak yang masih sekolah, SMA misalnya. Setelah lulus SMA, saya mau kuliah di mana ya? Mau kuliah di Bandung, ada di Jogja. Mau kuliah ambil jurusan apa? Lalu yang bisnis misalnya, saya mau berbisnis dengan bekerja sama dengan siapa? Si ini nawarin kerjasama nih. Si ini juga nawarin kerjasama. Kira-kira yang saya pilih harus yang mana? Atau umpama saudara sedang bekerja. Saudara memilih ketika nge-play pekerjaan lalu ternyata ada 2 tempat yang terima. Aduh, di mana ya? Saya harus ambil yang mana? Ataupun anak-anak muda juga mungkin sedang memilih pasangan hidup. Sedang memilih jodoh. Dan juga ada berbagai macam hal yang mungkin kita harus putuskan. Dan tahukah saudara apa yang kita alami saat ini? Keberadaan kita saat ini itu sedikit atau banyak adalah karena pilihan-pilihan dan keputusan yang telah kita ambil di masa yang lalu. Dan apa yang kita putuskan dan kita pilih hari ini itu sangat berpengaruh kepada apa yang akan kita alami di masa yang akan datang. Memang Tuhan pegang kendali, Tuhan punya peranan. Tetapi jangan lupa saudara, keputusan di dalam saudara memilih jalan yang mana, itu di situ juga saudara diberi wewenang oleh Tuhan. Saudara punya peranan di situ. Kenapa? Karena kita diciptakan sehakikat dan segambar dengan Dia yang punya kehendak. Karena kita diberi oleh Tuhan yaitu free will, kehendak bebas. Nah, sekarang pertanyaan yang menjadi perenungan kita adalah bagaimana kita bisa mengerti, bagaimana kita bisa mengenal
kehendak Tuhan supaya kita jangan sampai salah langkah. Yang pertama bahan perenungannya adalah, yang pertama poinnya yaitu carilah tahu lewat firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 105. Ayat ini mungkin dari kita sekolah minggu sudah dengar. Dan ini sebetulnya saya pikir sebuah ayat yang harusnya menjadi paling pondasi, paling dasar dalam iman kekristenan kita. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bicara tentang pelita adalah sesuatu yang menerangi langkah dan jalannya kita, saudara. Jadi dengan kita ada ditemani oleh pelita, ketika kita berjalan di tempat gelap sekalipun, kita akan tahu di depan kita itu tembok atau jalan. Ketika kita ditemani oleh pelita, didampingi oleh pelita, terang kita itu jalannya itu makin kelihatan, kita tahu oh ini selokan. Lalu ketika kita mau mencari alamat kita tahu arah yang mana kalau ada terang, ada pelita. Dan itulah firman Allah menerangi jalan hidup kita. Firman Allah juga adalah manual book, saudara. Manual book bagi apa? Bagi kehidupan kita setiap umat manusia. Saudara, misalnya kita beli barang elektronik. Kalau kita beli barang elektronik, ya kita biasanya itu dapat satu buku panduan, buku petunjuk. Entah itu barang elektronik kah, atau otomotif kah, mobil atau motor ya. Di situ kita punya buku panduan dan ketika kita baca fungsinya adalah supaya kita tahu bahwa barang yang kita beli itu manfaatnya untuk apa. Fungsinya seperti apa, menyalakannya gimana, matikannya gimana, ganti olinya berapa kali. Lalu segala sesuatu tentang barang tersebut ada di buku tersebut. Tujuannya supaya kita bisa maksimal dan awet barangnya ketika kita membeli barang tersebut. Saudara, ada banyak buku yang saudara bisa baca. Dan saya percaya bahwa ketika kita banyak baca buku, kita nambah wawasan, nambah pengetahuan. Ya betul. Tetapi sebaik-baiknya buku karangan manusia, maka saya mau katakan bahwa Alkitab adalah superbook. Alkitab adalah buku yang paling powerful, saudara. Karena walaupun buku ini ditulis oleh manusia dan dicetak oleh pabrikan manusia, tapi isinya adalah diilhami oleh Allah. Isinya adalah pikiran-pikiran Allah, isinya adalah hatinya Tuhan. Dan kita tahu bahwa Allah, Tuhan itu adalah pencipta manusia. Jadi dia itu yang paling tahu segala persoalan dan baik buruknya kita. Mulai dari perkara-perkara yang kerucil-kerucil, yang mericil, yang sepele sampai perkara yang paling ngejelimet. Tuhan yang paling tahu, saudara. Tuhan paling mengerti apa yang menjadi kehidupan kita. Dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16, firman Tuhan bilang begini. Semua yang tertulis dalam Alkitab diilhami oleh Allah dan berguna untuk mengajarkan yang benar, untuk menegur dan membetulkan yang salah. Saudara pernah salah nggak dalam kehidupan ini sampai hari ini? Kalau saya pernah dan mungkin banyak salah. Saya banyak kekeliruan. Tetapi ketika kita baca ayat ini dan kita tahu ada sebuah buku yang isinya adalah firman Tuhan. Dan ketika kita baca buku ini, maka apa? Jalan kita yang salah diluruskan kembali oleh Tuhan. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri, kata Tuhan. Maka ia akan meluruskan jalanmu. Akuilah dia di dalam segala lakumu. Ada orang yang misalnya diajak ke gereja sulit. Kenapa? Aduh saya masih banyak salah. Saya malu sama Tuhan. Saudara, serusak apapun kita, bagi Tuhan itu tidak menjadi persoalan, saudara. Yang paling penting adalah kita mau kembali datang kepada dia. Dan juga firman Tuhan mengatakan bahwa untuk mengajar manusia supaya hidup menurut kemauan Allah. Menurut kehendak Allah. Dan firman Tuhan itu bukan hanya untuk dibaca, diketahui, didengar. Seperti pada waktu sore ini kita sama-sama dengar dan baca firman Tuhan. Ya, tetapi firman Tuhan ini harus dipercayai. Firman Tuhan ini bukan bacaan biasa. Firman Tuhan ini harus diimani dan jangan lupa
harus dilakukan. Karena iman tanpa perbuatan, no. Iman tanpa perbuatan itu mati kata firman Tuhan. Jadi PR kita buat sebagian orang-orang Kristen adalah kadang-kadang kita sudah tahu firman Tuhan, tapi kita tidak mau melakukan. Ceritanya ada seorang pemudi ini sedang berbunga-bunga karena sedang dekat dengan pria. Tapi kebetulan yang menjadi masalah adalah yang dia dekat itu bukan cuma satu pria, saudara. Ada dua. Waduh, dia bingung memilih yang mana, saudara. Akhirnya supaya dia tidak salah langkah, datang ke pendeta. Untung juga nih, datangnya konsultasinya ke pendeta. Lalu tanya, Om, saya punya pergumulan, Om. Dia cerita bahwa dia itu sedang dekat dengan dua pria dan pria ini baik-baik semua dan punya kepribadian, ya. Maksudnya punya mobil pribadi, punya rumah pribadi, pokoknya ya idaman banget lah. Nah, tetapi yang menjadi persoalan, lalu dia cerita dikorek lagi, tapi Om maaf, kalau yang satu itu suami orang, Om. Si omnya kaget, ngobrol dari tadi ya suami orang. Terus pendeta itu dengan santai dan dia bilang, Dek, Om cuma ngasih nasihat sama kamu. Kalau yang satu mah bukan pilihan. Kalau yang satu kamu bolehlah gumuli, doakan. Dan itu mungkin akan bisa jadi pasangan hidupmu. Kalau satu yang itu yang dari pasangannya orang, suaminya orang, kamu nanti disebutnya pelakor. Emang apaan pelakor, Om? Pelatih kor. Bukan pelatih kor. Perebut laki orang. Oh gitu ya, berarti nggak boleh. Dalam hati pendeta ini orang itu pura-pura kagak tahu atau memang belum tahu sama sekali. Ya mungkin pendeta ini ya berpikir positif rupanya, mungkin dia belum baca Alkitab yang ayatnya berbunyi, jangan mengingini milik sesamamu, entah itu rumahnya, istrinya, suaminya, hambanya, laki-laki atau perempuan dan seterusnya. Dan di lain waktu ada pemuda yang sama-sama punya kegalauan. Lalu datang ke pendetanya, lalu konsultasi. Om, saya lagi galau, saya ini, aduh gimana ya, saya lagi dekat dengan dua gadis ya. Waduh ini, soalnya sekarang mungkin lagi musim kali ya. Jadi ada dua pilihan gitu. Akhirnya, ini udah punya pasangan belum? Itu yang kecengan kamu. Belum, wah aman, berarti udah lolos lah itu. Anggap saja namanya Santi dan Sinta. Dua-duanya sama-sama baik ya gadis ini. Tapi cerita singkatnya adalah ketika apa? Oh yang satu adalah orang percaya, yang satu bukan orang percaya. Oh akhirnya pendeta tersebut memberikan nasihat. Kalau yang satu itu bukan pilihan. Yang satu bolehlah kamu pertimbangkan dan doakan baik-baik penjajakan. Ya mungkin pendeta ini berpikir positif saja bahwa siapa tahu si pemuda ini belum mengerti 2 Korintus 6 ayat 14. Firman Tuhan berkata, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Dalam salinan lain dikatakan, janganlah kamu terikat dengan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya, sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan. Bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap. Nah itu adalah contoh-contoh saudara, dalam ketika kita seseorang diperhadapkan kepada pilihan-pilihan. Tentu saja masalah hidup kita ini bukan hanya urusan percintaan muda-mudi. Umpama contohnya adalah dalam pergumulan keluarga. Saya percaya di antara kita dalam menjalankan kehidupan berkeluarga bagi yang sudah berumah tangga, tentu dalam menjalani hari lepas hari, tahun demi tahun itu bukan sesuatu yang adem ayem, pasti ada gesekan. Ya mungkin suami pengen begini, istri pengen begini, atau mungkin dengan karakter yang berbeda. Dan rasanya untuk mencocokkan itu perlu suatu pengorbanan, saudara. Dan ketika ada pergumulan, dan rupanya ada titik jenuh dan titik lelah, sampai akhirnya ada salah satu yang memutuskan untuk berpisah, untuk bercerai. Padahal sebetulnya buat kita orang-orang percaya yang namanya bercerai itu adalah bukan sebuah pilihan, bukan sebuah solusi. Karena Tuhan benci perceraian. Karena firman-Nya berkata apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ataupun ada juga pergumulan-pergumulan lain. Anak-anak sekolah juga ada persoalan. Yang bekerja, yang berbisnis, ada persoalan dan ada sesuatu yang harus memutuskan sesuatu. Ada yang tanya mungkin, kalau ke dukun boleh enggak? Cuma untuk konsul aja, konsul. Untuk ngobrol, sharing gitu loh. Kalau sharingnya teman kom, misalnya kayak apa, ya
Ke dukun boleh enggak? Pakai nanya lagi. Ya, ke dukun boleh enggak? Karena kan kita tahu bahwa Tuhan itu tidak mau diduakan, saudara. Kalau kita sepenuhnya ikut Yesus, ya percaya berserah kepada jalan Yesus. Di mana dengan jelas firman Tuhan menunjukkan sesuatu petunjuk dalam Alkitab, di mana kita harus memilih dan memutuskan. Saudara dan saya sudah lama mungkin jadi orang Kristen. Kita sudah tahu firman, ya. Mungkin banyak juga yang tahu dan hafal ayat-ayat Alkitab. Tapi itulah yang menjadi PR buat orang-orang percaya, kadang-kadang kita tahu, tapi kita tidak mau. Tidak mau apa? Tidak mau taat. Kadang-kadang dalam perkara-perkara tertentu kalau kita udah ada maunya, kehendak kita, prinsip kita, sampai-sampai akhirnya prinsipnya dirubah dan jauh kebalikan dari doanya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau berdoa kehendakmu yang jadi, tapi ini mah kehendakku yang jadi. Jadi memaksakan kehendak kita. Makanya satu waktu ya Tuhan Yesus mengajar dengan keras dalam Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, maka akan masuk dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Makanya tadi sebagai pengantar di awal saya bilang bahwa mengerti dan melakukan kehendak Tuhan adalah perkara utama, perkara penting buat kita setiap orang-orang percaya. Saudara, poin yang kedua, selain cari tahu lewat firman, maka poin yang kedua adalah cari tahu lewat doa. Ayat Alkitab dalam Mazmur 37 ayat 7a berkata, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Dalam salinan lain firman Tuhan berkata, nantikanlah Tuhan dengan hati yang tenang. Tunggulah dengan sabar sampai Ia bertindak. Kadang-kadang ini yang menjadi persoalan kita nggak sabaran. Kadang-kadang kita suka pakai caranya kita sendiri. Kadang-kadang kita suka pakai menurut hematku, pengalamanku seperti ini. Padahal belum tentu benar, saudara. Cara yang paling benar adalah kita cari tahu apa yang Tuhan mau beri petunjuk kepada kita. Dan kita nantikan Dia. Berdiam diri di sini bukan berarti kita mogok bicara. Bukan berarti kita pasif nggak ngapa-ngapain, saudara. Tetapi berdiam diri di sini artinya kita fokus, kita tenang. Karena firman Tuhan berkata kalau kita tenang kita dapat berdoa. Dan ketika kita tenang, fokus, tujuannya adalah supaya kita hanya mau mendengarkan Dia. Dan kita hanya mau bicara dengan Dia. Ini bicara tentang satu privacy, saudara. Sesuatu yang sangat intim, komunikasi antara aku dan Dia. Karena doa juga bicara atau menggambarkan hubungan yang intim dengan Tuhan. Hubungan yang melibatkan dari hati ke hati. Oleh karena itu Yesus pun pernah memberikan nasihat dalam Matius 6 ayat 6 bagian A. Jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Ini Tuhan Yesus menggambarkan kepada kita bahwa berdoa itu adalah sesuatu yang spesial. Berdoa itu adalah sesuatu yang penting dan seolah-olah jangan sampai ada yang ganggu. Jangan sampai ada hal-hal yang lain yang mencoba merecoki pikiran kita ketika kita sedang berdoa. Dan ada hal lain yang kita harus pahami ada di dalam doa itu yang terus kita bangun dalam keseharian dengan Tuhan. Yaitu kita bukan hanya sekedar menanyakan apa yang menjadi kehendaknya, apa yang ingin Dia lakukan di dalam kehidupan kita, apalagi ketika kita dalam pergumulan, sehingga kita lagi butuh sama Tuhan, melainkan ketika kita berdoa, ada hal yang jauh lebih harus kita kejar, yaitu kita makin mengenal siapakah Tuhan itu. Jadi ketika kita di dalam doa, kita sedang menjalin satu hubungan. Kita sedang menjalin satu yang membuat hati kita makin terbuka dengan Tuhan, saudara. Karena kalau kita ya semakin dekat dengan seseorang saja, kita sering ngobrol, kita sering jalan bareng, kita sering hangout bareng seperti itu, maka kita akan makin tahu karakter orang tersebut. Kita akan makin tahu makanan kesukaannya apa, yang dia tidak suka apa, dan disitulah mulai ada yang namanya keterbukaan.
Bahkan di dalam keterbukaan itu segala sesuatu yang rahasia, segala sesuatu yang paling pribadi dari orang tersebut bisa disampaikan dari hati ke hati dengan orang yang intim, dengan orang yang sudah saling terbuka. Demikian juga kita dengan Tuhan, saudara. Dan saya mau katakan bahwa poin 1 dan poin 2, yaitu mencari tahu lewat firman dan mencari tahu lewat doa adalah harus jalan sama-sama. Baca Alkitab dan juga berdoa itu seperti mata uang, saudara. Saya percaya di antara di sini tidak ada yang mau dikasih uang cepeceng segepok kalau cuma yang ada gambar Soekarno-Hatta doang ya Pak Kunto. Kalau dilihat sebaliknya kosong polos, lupa belum disablon. Nah gitu kan, walaupun banyak nggak ada yang mau, nggak laku, saudara. Demikian juga doa dan baca Alkitab adalah dua hal yang harus seiringan berjalan bersama-sama. Karena kehendak Tuhan bagi hidup kita itu tidak mungkin bertentangan dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Jadi doa dan Alkitab itu saling meneguhkan. Doa dan Alkitab itu saling menguatkan. Jadi kalau kita makin akrab, makin intim dengan Tuhan, maka ketika kita dihadapkan pada persoalan, aduh ini apa ya? Apa yang harus saya ambil? Rasanya kalau kita makin mengenal cara Tuhan berpikir, cara Tuhan mengambil keputusan lewat firman-Nya dan lewat doa, maka kita akan lebih mudah. Saya tahu yang Tuhan mau adalah seperti ini. Jika engkau berdoa, engkau sedang berbicara kepada Allah. Dan jika engkau membaca Alkitab, Allah sedang berbicara kepada dirimu. Maka ketika tetap tekun kita di dalam doa, mencari tahu kehendak Tuhan. Walaupun mungkin itu tidak langsung seketika, perlu pergumulan, dalam penantian, percayalah bahwa satu waktu Dia akan menjawab. Dalam Matius 6 ayat 6b firman Tuhan berkata, dan Bapamu yang melihat dalam ketersembunyian, Dia akan menjawab engkau dalam keterbukaan. Dia akan menjawab. Dia akan menyatakan kehendaknya, dia akan menyatakan isi hatinya, dia akan menyatakan petunjuknya di dalam keterbukaan. Artinya apa? Dia memberikan sesuatu yang jelas sehingga kita dijamin tidak akan salah langkah. Dan tinggal PR-nya adalah mau nggak kita mentaati, menjalani apa yang Tuhan tunjukkan tersebut. Poin yang ketiga, yang terakhir adalah cari tahu lewat sekitar kita. Selain lewat Alkitab dan doa, maka mencari dan mengerti kehendak Tuhan itu dapat dikonfirmasi juga dengan hal-hal yang lain. Yaitu salah satunya adalah sesuatu yang ada di sekitar kita yang akan meneguhkan dan sifatnya itu melengkapi. Sehingga kita makin mantap dan makin yakin, makin tahu apa yang Dia mau, saudara. Dan sarana yang biasanya Tuhan pakai untuk kita lebih memahami apa yang menjadi kehendaknya adalah melalui orang-orang yang mengasihi kita. Saya percaya kita punya orang-orang yang mengasihi kita. Keluarga kita kah, papa kita, mama kita, anak kita. Itu adalah yang bisa Tuhan pakai untuk sebagai alat konfirmasi ketika kita hendak memutuskan sesuatu. Kira-kira orang tersebut memberikan respon seperti apa. Karena saya yakin orang yang mengasihi kita itu tidak mungkin ingin menjerumuskan kita. Tidak mungkin ingin melihat kita celaka, saudara. Kita juga bisa minta konfirmasi kepada orang-orang yang dewasa iman. Orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan juga orang-orang yang bijaksana. Yang punya banyak pengalaman tentang sesuatu yang sedang kita gumuli. Umpama kita sedang mempersiapkan diri, merenung dari bekerja, lalu pengen bisnis. Lalu bisnisnya antara A dan B, lalu kira-kira siapa ya yang bisa saya minta konfirmasi? Saya sudah berdoa, saya sudah baca Alkitab, tapi untuk memastikan ini supaya enggak sia-sia atau buang waktu, buang uang, saya harus ambil keputusan yang paling tepat. Maka carilah orang-orang yang berpengalaman dalam hal yang sedang saudara gumuli. Umpamanya saudara sedang menggumuli ingin membuka franchise sesuatu misalnya. Coba misalnya siapa tahu kita oleh kehendak dan pertolongan Tuhan bisa ketemu dengan orang yang punya pengalaman untuk membuka bisnis tersebut. Yang semula dia punya satu outlet, lalu akhirnya berkembang jadi 2, 3, 4 dan banyak. Dan itu adalah orang yang bisa kita mintai pendapat. Sehingga akhirnya apa? Kita makin mantap dan bisa memberikan masukan yang baik
ketika kita mengambil satu keputusan. Ingat saudara, kita jangan sampai salah orang dalam ketika kita berkonsultasi, kita bercerita, karena kalau sampai salah orang itu bisa celaka. Satu kali ada seorang polisi sedang berpatroli. Ketika dia berpatroli, lalu di depan sana dia melihat di dekat jembatan ada seorang pemuda. Nah, pemuda tersebut tampaknya sepertinya seperti gelisah. Dan rasa-rasanya jangan-jangan dia mau bunuh diri. Karena di jembatan tersebut itu ada jurang yang dalam. Lalu dia tancap gas, dia kebut motornya. Lalu akhirnya dia sampai mendekati pemuda tersebut. Dan pemuda tersebut ditangkap, direbut, dipeluk oleh dia. Dan betul saja pemuda tersebut meronta-ronta. Apa. Lalu akhirnya, hei anak muda tenang. Apa yang sedang kamu pikirkan? Kata si polisi tersebut. Ayo, duduk. So, gimana kamu? Apa yang sedang kamu mau ngapain? Pak, hidup saya tidak berguna. Emang ada apa, masalah apa kamu? Kata polisi. Pak, saya punya pacar. Saya 5 tahun menjalin hubungan. Saya betul-betul sangat sayang sama dia, Pak. Saya memberikan segala sesuatu yang bisa saya berikan. Saya benar-benar sangat mengasihi dia dan kita merencanakan sebentar lagi akan menikah. Tapi saya tahu akhirnya ternyata dia pergi dengan laki-laki lain dan laki-laki itu adalah teman saya sendiri, Pak. Hati saya hancur, Pak. Saya malu, Pak. Teman-teman saya sudah banyak yang tahu bahwa saya itu akan menikah. Dan rasanya untuk apa lagi saya hidup dan saya rasanya sangat tertolak dan saya sangat tidak berguna dan untuk apalah saya hidup? Lebih baik saya akhiri hidup saya ini. Lalu polisi itu, dek, tenang. Sebetulnya kata polisi itu, saya juga punya pergumulan yang sama. Saya juga ada pergumulan, saya juga ada masalah. 1 tahun istri saya meninggalkan saya. Dia pergi entah kemana dan dengar-dengar katanya dia sudah hidup dengan pria lain. Hati saya sakit dek. Anak saya juga di rumah, jadi hidupnya gak karu-karuan katanya. Saya merasa tidak dihargai dan saya merasa sebagai kepala keluarga, sebagai papa yang gagal. Saya juga ngerasa bahwa hidup ini begitu berat. Kadang-kadang di kantor saya suka jadi olok-olokan sama teman-teman seprofesi saya sama polisi. Saya juga malu dengan keadaan ini. Akhirnya mereka saling curhat saudara. Iya hidup ini berat ya. Jadi terus si pemuda tersebut nanya sama polisi. Jadi gimana tuh? Ya hidup ini memang sulit. Jawis, kalau gitu kita nyemplung bareng-bareng yuk. Ya udah, akhirnya nyemplung dua-duanya saudara. Ini yang namanya orang stres, konsultasi sama orang stres. Dua-duanya nyemplung. Padahal ini sebetulnya dia asalnya nasihati, dede jangan kamu itu dalam banget. Kalau kamu coba nyemplung situ kamu jadi ayam geprek. Tapi ternyata dua-dua jadi ayam geprek sama. Oh haleluya saudara. Sampai mana ini bahannya saja? Oh ya ini. Oke. Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kalau kita membangun gaya hidup yang suka membaca firman Tuhan. Dirutinkan. Maka ketika kita tidak pada saat butuhnya saja kita baru baca Alkitab. Lalu cari ayat-ayat yang cocok. Yang mendukung kehendak kita. Dan juga kita menjalin kehidupan doa. Dan memiliki komunitas yang baik. Maka roh kita akan terus dibangun. Dan kita akan makin kuat di dalam Tuhan. Sehingga akhirnya ujung-ujungnya adalah kita makin dalam segala sesuatu, segala kehendak, cara berpikir, cara mengambil keputusan pun akan makin selaras dengan kehendak Tuhan. Seperti yang tadi saya bilang, kita akan lebih mudah memahami, oh ini Tuhan gak suka, ini Tuhan mau, dan ini yang mau saya gumuli. Jadi kita tidak habis waktu untuk memikirkan sesuatu yang tidak Tuhan suka saudara. Dalam Roma 12 ayat yang kedua firman Tuhan berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Pembaharuan budi, pembaharuan pola pikir. Perubahan dalam pengambilan keputusan. Sehingga kamu dapat membedakan, ini, manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah. Jadi sebetulnya saudara, seberapapun pencapaian kita, kalau kita tidak mengerti kehendak Tuhan, Efesus 5 tadi katakan, kamu bodoh. Jangan sampai menurut pemandangan dunia kita hebat, kita sukses, tapi kita salah jalan.
Hari ini firman Tuhan datang sama kita mengingatkan kita kembali, jangan sampai salah jalan. Biarlah setiap hari kita minta dituntun sama Tuhan. Sehingga apapun keputusan kita ke depan, segala sesuatunya, ya Tuhan, aku mau, aku menjalani apa yang Engkau mau aku lakukan. Aku hidupi dalam perjalanan imanku. Saya tutup dengan sebuah kesaksian, yaitu tentang panggilan pelayanan saya ke Tasikmalaya. Satu waktu, saudara, dalam sebuah perjalanan waktu itu saya sedang nyupir, ya tentu saja bukan nyupir angkot, maksudnya dari perjalanan dari Cirebon menuju Bandung, ya lalu saya terima telepon dan ternyata yang telepon adalah teman saya, teman sepelayanan di Bandung. Dan dia bilang, Marga, kamu nanti malam ada waktu enggak? Om Julius mau ketemu, pengen ngobrol. Oh, jadi saya jarang-jarang terus terang. Di Bandung juga tempat saya melayani itu Om Julius tidak terlalu sering melayani di sana. Dan kita enggak terlalu sering berjumpa, ngobrol secara khusus. Wah, ada apa ini? Oke, siap, nanti saya ketemu. Akhirnya singkat cerita, ketemuan di gereja, lalu Om bertanya, Marga, kamu mau nggak melayani Tuhan lebih lagi? Saya jawab, oh mau Om. Ya maksud saya melayani bukan hanya sepenuh hati, tapi sepenuh waktu. Oh, maksudnya gimana Om? Maksudnya kamu jadi hamba Tuhan. Akhirnya saya mulai keringat dingin. Ini nggak salah nih. Ya, akhirnya saya mulai pakai jurus. Ini aku, utuslah dia. Nah, jadi tujuannya adalah sebenarnya saya kagak mau, saudara. Saya coba tunjukkan, Om, kena si ini Om. Ini Om, sekolah Alkitab Om. Wah si ini Om, si ini Om, si ini Om. Akhirnya Om membiarkan saya bicara, Om cuma bilang, saya nggak nawarin mereka. Saya nawarin ke kamu. Akhirnya ngobrol. Aduh, saya agak bingung juga. Apa yang harus saya tanggapi? Lalu saya sebelum mengakhiri pertemuan, saya tanya, Om, kasih tahu saya alasan yang sederhana aja. Nggak usah terlalu teologis, saya bilang. Apa yang membuat Om kok ngajak saya untuk jadi hamba Tuhan? Melayani Tuhan sepenuh waktu. Pindah ke Tasik lagi. Om jawab dengan singkat. Karena aku sudah berdoa kepada Allah. Saya pikir, waduh kau bawa nama Allah ini perkaranya bukan perkara sepele ini. Ini nggak main-main. Aduh, ya sudah Om, kasih waktu ya untuk saya doa. Ya udah, kita doa. Tapi satu itu saya masih punya satu pengharapan bahwa saya berharap istri saya nolak. Nah, kan lumayan. Ini kalau misalnya itu bisa jadi bumper buat saya istri saya ini. Ya kan, bisa enak kan alasannya, Om, maaf Om, bukannya nggak mau Om, ini istri saya nolak Om. Ternyata pada waktu saya tanya istri saya, Mi gimana? Dia cuma jawab enteng aja, ya gimana papi aja katanya gitu. Waduh, saya bilang, wah ini udah ini. Akhirnya apa? Mulai hari itu saya mulai berdoa, mulai cari tahu, ini serius Tuhan, apakah ini kehendakmu bagi perjalanan hidupku? Lalu hari itu saya mulai berdoa. Dan besoknya seperti biasa kita mesbah keluarga doa bersama-sama. Dan tentu saja disertai dengan pembacaan Alkitab. Dan tentu saja pembacaan Alkitabnya itu bukan berarti pembacaan Alkitab yang ketika kita butuh kita cari tahu cocok-cocokan dengan keperluan kita. Misalnya Tuhan aku berdoa tunjukkan Tuhan apa yang gitu. Enggak. Lalu ketika kebukanya ini enggak. Tapi rutin aja. Kalau kemarin Matius 18 ya sekarang Matius 19. Ya kan? Lalu ketika dibaca, lalu mulai hari pertama, hari kedua, hari ketiga, kok ayatnya gini melulu kata saya. Dan itu membuat saya nangis, kenapa? Karena ayat firman Tuhan, perikop-perikop yang saya baca di hari-hari tersebut adalah sesuatu yang mendorong saya, menggiring saya kepada satu keputusan. Dan akhirnya saya nangis terus setiap baca Alkitab dan sampai kurang lebih 2 minggu. Ada satu impresi, ada satu getaran dalam hati saya yang seolah-olah bicara seperti ini. Ari kamu, ongkoh nanyakan, tapi diberi nyaho kalakah ceri. Nah ini kan maaf ya, yang bukan dari Tasik barangkali nggak ada terjemahannya ya, nggak ada translate-nya ya. Nah artinya begini,
Oh kamu, Marga, katanya kamu nanya. Kamu nanya, kalau zaman sekarang kan gitu kan. Ya, katanya kamu nanya. Tapi aku beritahu kok kalau kau nangis. Kok kenapa malah nangis? Kalau begitu kamu gak usah nanya. Rasa-rasanya Tuhan mulai jengkel sama saya. Ya kan? Oh engkau nanya tapi saya, karena dalam hati saya masih sepertinya pegang erat-erat, saya gak mau. Karena terus terang jujur aja sebuah pemikiran, pertimbangan saya sebagai seorang kepala keluarga, sebagai seorang laki-laki yang bukan bujangan lagi saudara. Saya mikir gimana anak saya, perjalanan masih jauh. Gimana istri saya, karena saya tahu ketika saya memutuskan untuk jadi seorang hamba Tuhan, maka saya tidak bisa lagi mundur ke belakang dan balik jalan. Dan saya harus memutuskan sekali ya akan terus berjalan seperti itu. Dan saya harus memutuskan bahwa ketika memang keputusanku adalah untuk melayani Tuhan, aku adalah hidup untuk menjadi berkat, bukan untuk mengejar berkat. Sampai akhirnya beberapa waktu kemudian istri saya mendapat mimpi dan saya pun mendapat mimpi, dan ketika dikombinasikan mimpi itu memberikan satu penguatan, satu peneguhan bahwa saya tidak perlu takut untuk mengambil keputusan itu. Dan sampai satu waktu dalam sebuah KKR, ada satu ayat firman Tuhan sebagai ayat emas yang disampaikan oleh pendeta tersebut yang menyampaikan firman Tuhan dalam Keluaran 33 ayat 14 sampai 15, tolong ditampilkan. Firman Tuhan berkata bahwa lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Ayat ini adalah ayat pamungkas, ayat terakhir, di mana pencarian saya dalam mencari kehendak Tuhan. Saya cuma bilang gini sama Tuhan, Tuhan saya mau ketika saya berangkat ke Tasik, bukan karena Om Julius. Karena Om Julius adalah manusia biasa. Beliau sudah lanjut usia, satu saat sudah tidak ada lagi. Kalau berpengharapan saya hanya kepada seorang manusia, itu namanya terkutuklah engkau karena engkau mengandalkan manusia. Tapi kalau memang engkau serius, engkau yang suruh aku, untuk aku datang melayani, memberikan hidupku bagi Tuhan. Asalkan Tuhan yang bimbing kami. Saya siap. Saudara, dalam perjalanan pelayanan di Tasikmalaya tentu saja tidak mudah. Ada perjalanan naik turun yang saya alami dan saya banyak belajar. Saya banyak dibimbing juga oleh senior saya, Bapak Pendeta Wahyu di Pudusi. Saya banyak belajar melayani. Dan saya terus belajar dan ingin memberikan hidup saya sepenuhnya bagi Tuhan. Dan tidak ada hal lain yang saya harapkan dan saya kejar selain saya mau berjalan mengikuti kehendak Tuhan. Saya percaya ketika kita berjalan di dalam kehendak Tuhan, ada jaminan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, bahwa rancangannya itu selalu membawa hari depan yang penuh dengan harapan. Mungkin hari-hari ini saudara sedang ada pergumulan, sedang berdoa untuk segala sesuatu. Janganlah kita mengambil keputusan berdasarkan hikmat dan pemikiran sendiri, karena ada jalan yang disangka lurus tapi ujungnya menuju maut, itu salah. Tapi biarlah kita mau belajar seperti Daud, selalu bertanya sama Tuhan, Tuhan apa yang kau mau untuk aku lakukan? Dan kita melihat ada banyak perkara-perkara besar yang Tuhan berikan kemenangan demi kemenangan kepada seorang Daud. Seorang gembala biasa yang hanya 2-3 ekor domba dari padang rumput dibawa oleh Tuhan ke istana untuk memimpin bangsa Israel. Saya percaya ada perkara besar yang Tuhan siapkan untuk setiap kehidupan kita. Tuhan tidak pernah memikirkan yang jelek, merencanakan kecelakaan untuk setiap kita. Kalaupun kita hari ini merasa gagal, merasa ada di bawah, ingat firman Tuhan. Bahwa firman Tuhan akan memperbaiki kelakuan kita. Tuhan akan menunjukkan bahwa kamu salah, yuk bangun lagi. Dan sediakan dirimu untuk tanganmu diberikan, dibimbing oleh Tuhan. Sehingga kamu tidak salah jalan lagi. Dan saya percaya firman Tuhan ini, biarlah boleh memberikan peneguhan kepada kita semua. Supaya mata kita tertuju kepada Tuhan. Sehingga kita dengan segenap hati menyerahkan hidup kita. Karena kalau kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan yang akan ambil alih seluruh kehidupan kita. Amin. Untuk firman Tuhan.